Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara kesiman, silakan tarik nafas, tahan pelan-pelan, juga lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Dan dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Ulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semua solih-solihah, baik hati, dermawan, dan pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep yang kompak ngapa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 tahun kita tidak berjumpa, hari ini Allah pertemukan kembali. Seperti dalam ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di kediaman Bapak Edi dan Ibu Khalis. Semoga Sahibul Bait mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berat ibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Saya ulangi, karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya.
bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Nggak ada yang amin nih. Nampaknya perlu diulang sekali lagi nih. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu, bapak ibu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya. Tema kita hari ini adalah yaitu targhib Ramadan. Kenapa saya tidak menggunakan kata-kata tarhib? Karena kata-kata tarhib semestinya sudah nggak kita pakai. Apa bedanya? Kalau tarhib artinya menyambut, sedangkan kita sudah berpuasa, sudah berulang kali, maka tepatnya adalah targhib, ghain, targhib. Apa artinya? Kalau tarhib artinya menyambut, kalau targhib artinya cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Sebelumnya Bapak Ibu, biar suasananya hangat, kita akan baca beberapa hadis Nabi dulu, kemudian beberapa doa. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Jadi hadis ini cukup pendek tetapi mengajarkan kepada kita agar banyak berbuat kebaikan. Yang kita pikirkan baik, yang kita ucapkan baik, perilaku kita baik, intinya yang baik-baik saja. Dan ketika kita menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka kita akan selalu dalam pertolongan lindungan Allah. Maka jangan buang-buang energi, yaitu berpikir yang enggak, berpikir yang buruk, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Fokus dengan yang kita lakukan. Bapak Ibu, yang penting di dunia ini dua hal saja. Fokus kita hanya dua hal saja. Apa itu? Yang penting di dunia ini kita bahagia, di akhirat masuk surga. Amin ya. Ya, jadi yang penting di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Makanya apa? Yang menjadikan gak bahagia jangan kita lakukan. Tapi yang menjadikan kita bahagia terus kita lakukan. Hadis yang mulai ini juga mengajarkan kepada kita mulai dari yang terkecil, ya. Dan pembiasaan dari yang terkecil itu akan membiasakan kita ringan melakukan hal-hal yang lebih besar nantinya. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Jangan hoi. Ya. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Boleh kita ulangi. Memulai sesuatu, bismillah. Dapat anugerah,
Alhamdulillah. Kena musibah? Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insyaallah. Berjumpa? Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan? Masya Allah. Dapat rezeki? Alhamdulillah. Dapat rezeki? Alhamdulillah. Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Ya kan? Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Dan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi dapat rezeki bagi-bagi. Jangan lupa itu. Astagfirullah. Baik ya. Jadi kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Kemudian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Bila lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin. Lama banget dari siapa yang dulu, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu perhatikan. Jadi kaitannya dengan saum, yang pertama ada berita gembira, yang kedua warning. Berita gembiranya Rasulullah SAW menyatakan, tapi sebelumnya tadi ayatnya sudah saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu. Target yang pertama la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata banyak hal yang belum dijelaskan atau belum kita ketahui. Ternyata sebelum turun ayat ini, Al-Baqarah 183 yang tadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini ayat sebelum turun, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan pendeta-pendeta rahibnya mendatangi Nabi atau berkata dengan kaum muslimin, "Hai kaum muslimin, nabimu itu tidaklah benar." Maka kaum muslimin pun terkejut. Kenapa kalian mengatakan demikian? Ya, sekiranya nabimu benar, pasti ada syariat berpuasa. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu sejak zaman Nabi Adam atau Nabi Nuh sudah ada puasa. Nabi Daud ada puasanya. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim ada puasanya. Nabi Yusuf ada puasanya. Kalau Nabi mestinya juga ada syariat puasa dong, bersambung. Ini nggak ada syariat puasa. Sampai-sampai mereka mengatakan sekiranya ada ayat yang mensyariatkan wajib berpuasa, kami akan masuk ke dalam Islam. Tapi bagi kaum muslimin, kami yakin pasti akan ada. Mungkin belum waktunya, belum diturunkan ayatnya. Singkat kisah, ketika turun ayat Al-Baqarah 183 ini, yang orang-orang Yahudi yang dan Nasrani raibnya tadi mengatakan kami akan beriman jika ada ayat yang menjelaskan tentang syarat berpuasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata tidak semuanya, juga hanya sedikit saja yang betul-betul mau masuk Islam. Kenapa? Karena ada iri dengki dalam diri mereka. Tetapi bagi kaum muslimin adalah menjadi dasar yang menjadi mantap keimanan mereka. Ini ayat makanya sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti betul oleh kaum muslimin, menambah keimanan mereka. Sedangkan untuk Yahudi Nasrani
Sebagian ada yang beriman, sebagian enggak. Nah, yang menarik Bapak Ibu jamaah sekalian, ini bedanya kita dengan sahabat Nabi di dalam kaitannya Ramadan. Tadi saya katakan, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang sudah 50 kali berpuasa, ada yang mungkin sampai 60 kali, atau ada yang 30 kali minimal, paling nggak 20 kali sudah berpuasa. Hanya masalahnya, kalau kata-kata tarhib itu menyambut. Masa kita sudah 10, 20, 30, 40 kali berpuasa masih menyambut. Ini kan kurang tepat. Maka tepatnya adalah targhib. Artinya cinta, senang, dan rindu. Dari mana dasarnya? Kita belajar dari sahabat Nabi. Datang beberapa sahabat Nabi setelah berpuasa tahun pertama, kedua, ketiga. Tahun keempat itu mereka mendatangi sahabat Nabi. Terima kasih Allah. Dengan mengatakan apa? Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita hanya 1 bulan? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Ada nggak di antara kita yang tanya seperti itu? Kayaknya nggak ada deh. Ya Rasul, kenapa saum Ramadan ini diwajibkan kok hanya 1 bulan? Kok nggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita sampai hari ini nggak ada yang tanya seperti itu. Yang ada, mohon maaf, puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus gitu ya. Alhamdulillah dapat 7, alhamdulillah 12. Jadi pinginnya cepat selesai. Kalau sahabat Nabi pinginnya berlama-lama. Ini menunjukkan keimanan mereka. Dan kita gunakan bahasa tadi, bukan hanya tarhib menyambut, tapi targhib, yaitu cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Berita gembiranya Rasulullah SAW menyatakan, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini berita gembiranya Bapak Ibu. Apa itu? Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi ada 3. Puasa yang benar itu, saum yang benar itu dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jika itu yang kita lakukan dalam menjalankan saum ini, dalam berpuasa ini, maka apa? 3 hal akan kita peroleh. 1, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin, gitu dong. Amin. Yang kedua, diberkahi, dicintai oleh Allah. Amin. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Syaratnya tadi, jika puasa kita dilandasi iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi kalau itu landasan dasar berpuasa kita, diampuni kesalahan dosa kita, dicintai, dirahmati Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuqalu, dalam satu ayat Rasul menyatakan yuqalu fil jannah, dikatakan di dalam surga itu ada baban, 1 pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu baban Ar-Rayyan ini adalah hanya dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa. Maka berdosa besarlah ketika dia diberi kekuatan kemampuan berpuasa tapi dia tidak berpuasa. Buktinya masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang pada waktu Ramadan tidak berpuasa. Coba lihat pagi-pagi jalan, warung-warung kaki tertutup atasnya, kakinya banyak sekali. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya saum kita harus benar. Baik, landasnya iman yang benar. Coba aku nak tanya lebih dulu, iman yang benar yang bagaimana? Bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Baik, iman yang benar yang bagaimana? Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Boleh? Dari ibu-ibu, grup Anggrek, Mawar, Melati, Cempaka, grup Kamboja, yang rumahnya mungkin dekat kuburan, siapa silakan. Atau dari bapak-bapak? Iman yang benar yang bagaimana?
Kalau diam saya juga diam deh. Boleh, siapa nak kasih jawab nih? Ini menjadi penentu. Kenapa berapa banyak orang mau berpuasa malah melakukan kesyirikan, minta keselamatan, keberkahan pada kuburan. Yang ada sebetulnya kita mendoakan acara ini acara itu, ya, minta keberkahannya bukan kepada Allah. Ini kan keliru. Nah, baik ya. Kalau di tempat lain saya tanya, iman yang benar itu yang bagaimana? Malah jawabnya gini, Ustadz mohon maaf ya Ustadz, kalau kami sudah ngerti kami nggak ngundang Ustadz, katanya gitu. Astagfirullah. Baik, jadi saya wakilin aja nih Bapak Ibu ya. Iman yang benar itu ada di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang hidupnya digunakan untuk ibadah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Iman yang benar adalah imannya itu terbebas dari 3 hal. Apa itu? Terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Jadi iman seseorang baru dikatakan benar jikalau terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Makanya Rasul menyatakan barang siapa menjalankan saum Ramadan, ya tentunya dengan iman yang benar. Nah, itu maksudnya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Wahtisaban dengan ilmu, maksudnya apa? Idza ra'aitumul hilal fasumu. Kalau kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Kalau kamu melihat lagi, fa'aftiru, maka berbukalah. Memang nampaknya akan ada kemungkinan perbedaan di awal Ramadan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, tetapi kemungkinan sawalnya sama. Allah alam. Ya, kita lihat saja, kita tengok. Kalau Bapak Ibu ditanya kapan kita berpuasa, kapan puasa? Ya, kapan puasa? Jawabannya puasa. Kapan Ramadan? Ramadan sebentar lah lagi. Ya. Silakan mau didendangkan atau enggak. Ramadan sebentar lagi, Ramadan sebentar lagi. Silakan. Tapi intinya yang terpenting harus kita persiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, berdoa kepada Allah diawali kemarin di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'banan wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan yaitu sampai Ramadan. Bapak Ibu, kita harus tahu betapa keistimewaan bulan Ramadan. Tapi ini tadi berita gembiranya sekali lagi, siapa yang jalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai, dirahmati oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Nah, sekarang perhatikan tentang keutamaan dahulu, fadilahnya. Fadilahnya ada 2 sahabat Nabi. Ini Masya Allah, ini menjadi kisah pembelajaran penting bagi kita. Sahabat Nabi yang pertama, saya lupa namanya, itu masuk Islamnya di bulan Syawal tahun kemarin. 10 hari sebelum Ramadan meninggal. Ini sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua, 10 hari sebelum Ramadan masuk Islam, 10 hari pertama Ramadan meninggal. Mana yang lama Islamnya? Sahabat yang pertama atau yang kedua? Yang pertama Pak ya. Yang pertama kan dari Syawal. Dia nggak ketemu Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan meninggal. Sedangkan yang kedua 10 hari sebelum berpuasa masuk Islam, 10 hari Ramadan meninggal. Jadi hanya Islamnya 20 hari. Tetapi kata Rasulullah, maksudnya sahabat yang kedua ini ternyata mendapatkan surga lebih utama, lebih tinggi surganya daripada sahabat yang pertama. Sahabat-sahabat bertanya, loh kenapa demikian ya Rasul? Bukankah yang pertama Islamnya lebih lama? Iya, tetapi yang kedua Allah pertemukan dia dengan Ramadan, yaitu apa? Dia bersungguh-sungguh menjalankan
amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, itulah yang menjadi istimewanya, maka dia mendapatkan surga, kedudukannya lebih tinggi, lebih ya tinggi dari yang pertama. Ini diantaranya fadilah keutamaan puasa Ramadan. Kemudian Rasul juga mengatakan, ketika Ramadan atakum sahrul mubarak, datang kepada kalian bulan yang diberkahi oleh Allah. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Ingat loh, setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Kalau setan manusia tetap keliaran. Ya. Malah di bulan Ramadan itu banyak kejahatan, penipuan, yang korupsi besar-besaran juga nggak sedikit di bulan Ramadan. Ya. Karena mungkin untuk keperluan ini dan itu, Allah a'lam, naudzubillah min dzalik ya. Jadi siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tetapi tidak berubah menjadi lebih baik, tidak banyak melakukan kebaikan, bahkan naudzubillah min dzalik malah dia lakukan kemaksiatan dan dosa, sungguh rugi dan celakalah orang seperti ini ya. Makanya yuk kita minta kepada Allah, yang pertama minta diberi kesehatan, kekuatan dan rizki ya untuk memasuki bulan Ramadan ini, ada dipertemukan dengan Ramadan. Kenapa? Memang kenyataannya di bulan Ramadan biasanya pengeluarannya lebih banyak. Iya. Gak tahu karena mendendam kali ya. Ya. Memang makanya 2 kali buka dan sahur, tapi masya Allah kenapa anggarannya lebih meledak gitu biasanya. Ya, beda kita dengan sahabat Nabi ya. Jadi kalau sahabat Nabi itu Ramadan itu betul-betul ya pengeluarannya lebih banyak diinfakkan, disedekahkan dibanding untuk berbuka atau sahurnya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian nih, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Jadi fadilah keutamaan di bulan Ramadan yang selanjutnya kata Rasulullah. Jadi aku tidak katakan kalian itu ketika intinya semua amal kebaikan ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya lanjutkan tentang ibadah-ibadah yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan, tadi ada berita gembiranya. Nah, berita nggak gembiranya apa warningnya? Rasul menyatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat nilai kebaikan dari pahala puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Baik, sekarang kita masuki poin yang selanjutnya, itu ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah khatam Al-Quran minimal 1 kali. Bapak Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, melihat Quran, atau mindahin Quran? Alhamdulillah. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena ada yang membaca Al-Quran itu kalau lagi susah tidur. Susah banget tidur. Begitu ambil Quran langsung a'udzubillah minasyaitonir rajim. Alif lam laksek. Malam hari dia bangun terkejut. Bagaimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dibaca, tapi malah Al-Quran yang membaca dia. Siapa yang dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali di bulan Ramadan, yakin seyakinnya di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Bapak Ibu ingat, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jadi minimal khatam sekali. Kenapa? Nabi mengatakan, aku tidak katakan alif lam mim, itu 1 huruf. Kalau kita bacanya ini belum puasa ini alif lam mim, itu 1 huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Tapi kalau di Ramadan kita mendapatkan 1 huruf itu 100 sampai 1000 pahala kebaikan. Maka kalau kata Bang Haji, kalau Ramadan setan sudah jelas dibelenggu, kok kalian tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka sungguh terlalu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau nggak bisa menghatamkan sekali, dicoba 2 kali Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nggak bisa sekali, dicoba 2 kali. Kalau 2 kali nggak bisa, dicoba 3 kali. Allah.
Ini yang pertama, amalan yang hendaknya kita dimulai sekarang. Ya. Ya, mulai sekarang kita baca Al-Quran semangat. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Ya, makanya minimal tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Rasul katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang pertama, amalan ibadah hendaknya kita maksimalkan nanti di bulan Ramadan, yaitu khatam Al-Quran minimal 1 kali. Yang kedua, sholat tarawih. Ya, sholat tarawih nggak usah dipaksakan harus di masjid, ya. Kalau nggak bisa ke masjid, terutama ibu-ibu, boleh di rumah. Kalau nggak, biasakan saja menjelang sahur itu, sama saja, ya. Tapi intinya usahakan, ya, kita bisa lakukan ini syukur-syukur full, ya. Kenapa? Kapan lagi kita bisa menjalankan ibadah kita nggak tahu, ya. Hidup ini nggak terlalu lama, hidup ini hanya sebentar saja. Kemudian yang ketiga, ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah yaitu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Untuk untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma satu, Bapak Ibu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Betul? Ya. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, jungkit-jungkit, najis tau. Na'udzubillah min wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang ketiga, keluarkan zakat, infak, sedekah. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah itu dikenal sangat dermawan sekali, kedermawanannya lebih daripada cepatnya angin. Artinya banyak sedekahnya Nabi, lebih-lebih di bulan Ramadan. Yang ketiga, yang keempat, apa ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu? Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Di nomor 4 isinya 4. Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Termasuk yang kemarin-kemarin belum bayar utang itu doain. Mudah-mudahan tahun ini ya dikabulkan oleh Allah, doanya digerakkan hatinya untuk bayar utang. Ya. Kemarin-kemarin yang jahat, semoga diampuni dosanya, diberi daya, dilembutkan hatinya. Yang kemarin kasar, yang kemarin nggak baik, didoakan agar jadi orang baik. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Jadi doanya gaib, doanya orang yang gaib itu nggak diketahui itu mustajab, ya. Ya, minta kebaikan, agar disadarkan, agar diberi daya. Yang belum bekerja, kita doakan biar dapat kerjaan. Yang belum dapat jodoh, semoga diberi jodoh. Yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang punya masalah diangkat masalahnya, yang rumah tangganya berantakan gak harmonis, kita doakan biar harmonis, ya. Intinya yang kemarin-kemarin kurang baik, kita doakan untuk kebaikan. Jadi yang keempat, memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Yang kelima,